Dalam terang malam, ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu, ini tempat apa? Sebagai makhluk fana, ada banyak keterbatasan pengetahuan di luar jangkauan kalian para manusia. Lu nggak ngerasain aneh, Mas? Dari awal kita datang, kita ini diteror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Ini nggak beres. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada jalan kembali. Terkecuali untuk jiwa-jiwa yang terampuni. Gunakan kesempatan terakhir kalian. Ini baru permulaan. Jimin, RM, J-Hope, Sodikin. Betul. Itu yang nyanyi itu Suga. Iya, Suga. Apa kan gue BTS Army gue. Gue Army banget anaknya. Oh iya. Iya. Ini ada dalam, ada. Jangan gitu sama lu Nur ya. Tutup kalau mandi tutup. Orang kan ada yang siap, ada yang ini gini kan berarti. Jadi Bu. Ada dalam. Awalnya cuma bikin roastingan buat Kiki. Ternyata kena gitu. Yaudah maksudnya aku bikin bawain sendiri kan nggak berani nih. Yeah. Takut kenapa-napa. Nah kalau Kiki kan kenapa-napa nggak apa-apa lah gitu. ke beach. Oh, beach kan, Yeah. beach pool gitu yang pakai bean bag itu kan? Hah? Ya, bean bag kampung, bean bag. Asal. Kalau semut kecil, kalau gajah berak. Iya, terima kasih. Ketemu lagi di Sandi, kamunya cantik, obrolannya asik. Asal. Teman-teman sejawatku, semua saudara-saudaraku. Hari ini aku pengen represent juga, tolong kurang-kurangin manggil Diki itu pelawak ya, atau komedian. Karena sekarang aku adalah musisi. Ini teman-teman. Ada akan single lagu yang akan aku present nanti untuk teman-teman pecinta musik Indonesia. Sebab pada nolak semuanya di sini. Ada tadi kedengar ada musik nggak pantas aja. Oke, memang belum pantas. Tapi kita lihat aja nanti impactnya atau hasilnya seperti apa ya. Banyak nggak yang suka sama single gua. Tapi berbicara soal single ya, saya kan ngobrol langsung dengan wanita single yang independen, cantik, iya, tinggi semampai. Wah, banyak pujaan laki pokoknya dia. Perangainya juga sangat lembut dalam berkata-kata, soft spoken, Gen Z banget dia sekarang. Dia pemeran Sailor Moon. Kocak abis deh pokoknya. Adik-adik saya yang satu ini tuh kocak abis. Kita ngobrol langsung aja kalau begitu ya. Wah, nggak jadi jatuh. Harusnya jatuh dong itu. Nuri teman-teman. Jatuh. Kaget dia jadi jatuh. Nuri, apa kabar kamu? Cantik sekali kamu deh. Ah, kamu juga cantik. Masa aku cantik? Cantik dan ganteng maksudnya. Ganteng? Ganteng aja. Ya, ganteng aja dong. Apa kabar Nuri? Baik, Abang. Pangling aku hari ini. Kalau kamu sendiri merasakan apa yang perbedaan dari kamu sendiri nih? Perbedaan? Iya, apa yang beda dari kamu? Secara penampilan. Oh, aku baru ganti shade lipstick. Kelihatan nggak? Awalnya pakai apa? Awalnya pakai yang marun, sekarang pakai yang muted gitu. Pakai ini matte enggak? Ya, glossy. Glossy. Aduh, kita doang yang lain nggak ngerti ini takutnya. Iya. Kamu tuh tipikal yang mikirin grooming nggak sih sebenarnya? Apa? Grooming tau, berupa penampilan gitu. Kayak orang yang mikirin banget mix and match-nya baju kalau pengen berangkat atau nanti gue pakai apa ya besoknya. Kalau aku pribadi, aku orang kayak gitu. Jadi kalau besok pengen pergi, malamnya tuh gue udah repot mix and matchin segala sesuatu yang di lemari. Gue kadang-kadang gue keluarin semua tuh, gue keluarin. Wah, kacau nih tidur. Iya. Karena udah terlalu berantakan ya. Sama dong. Aku biasanya kalau mau tiap diundang kemanapun beli dulu malah.
Oh malah beli dulu? Beli dulu. Oh berarti kamu orang mikirin banget ya? Mikirin banget, malah kadang ini ngerasa nggak punya baju. Selalu kayak gitu. Biasa. Karena gue sama bini gue juga suka kadang-kadang mau berantem. Kita mau pergi bilangnya, besok mau pergi nih nggak punya baju. Gue teng-teng aja. Nih, lihat tuh. Tuh tahu. Nih. Itu tahu. Itu baju. Masih bilang kalau cewek emang biasa begitu. Kenapa semua cewek sama seperti itu ya? Karena ini baju udah pernah dipakai di tempat ini, nggak boleh dipakai tempat lain gitu. Takutnya orang ada yang ini kan baju yang kemarin dipakai. Takut mama mau dong. Takutnya ada yang Iya. Gimana gue ya kadang celana gue cuma camping ini gue mix and matchin. Kalau cewek tuh ngerasa se-insecure itu kalau misalnya takut misalkan nongkrong di kafe, takut berasa takut ditegur sama waitersnya. Mbak ini kan kemarin udah dipakai gitu, takut begitu. Oh, padahal kayaknya itu juga nggak. Kayaknya nggak seberani itu deh. Kayaknya nggak seberani itu. Langsung ini orange juice. Iya, cantik sekali. Goblok baju yang kemarin. Pakai goblok ya. Baju yang kemarin nih, woy. Kayaknya nggak gitu dah. Tapi aku gitu. Tapi kamu ngerasanya seperti itu. Aku ke Mbak waitersnya gitu, Mbak ini kan baju yang kemarin emang seragam. Emang seragam, kalau itu kan emang seragam. Oh jadi kalau cewek itu begitu? Begitu Bang. Kalau kamu tuh kalau mau menghadiri sesuatu pasti kamu agak sedikit insecure tentang penampilan juga baju-baju gitu. Aku tiap mau stand up aja selalu yang dipikirin baju dulu. Materi mah nanti ya seminggu gitu. Oh kalau bajunya bagus, materi nggak lucu nggak apa-apa ya, mesti baju bagus gitu ya. Oh ngeri juga ya kalau gitu ya. Nggak pede tadi. Oh nggak pede. Nggak pede. Terus biasanya habis stand up aja turun panggung. Tadi bajuku pantas nggak sih? Oh gitu ya. Bukan materinya yang dipikirin. Tapi Nur ini hebat dengan segala pencapaiannya, jadi ibaratnya ya oke lah gitu sampai di TV pun bisa menerima dia, terus emang sempat jadi pusat perhatian juga beberapa stasiun TV untuk manggil dia. Sama Trans 7 juga sering beberapa kali Nur ya? Iya, sama Bang Diki juga. Bener, sama aku juga. Tapi kamu dulu waktu kompetisi close mic keberapa? Close mic? Iya. Di Suci? 11 besar. Nggak besar ya itu ya? Ya besar. Masih lah, 10 lewat 1 dikit lumayan besar lah gitu. Harusnya 1 lagi aja ya. Ini marah terus nih penuh. Tapi Nur ini ya pernah komen saat aku close mic katanya. Iya. Ya Allah. Jadi dia itu dulu idolaku banget. Terima kasih. Waktu kompetisi Suci 5 dulu. Dari aku ngefansnya dari zaman LKS. Aduh, dari zaman LKS lebih lama lagi tuh. Iya, pas nari-nari India gitu. Malu. Pakai selendang gitu. Malu ya betul. Itu waktu jujur deh waktu nari-nari India itu berasa Sarulkan apa kajol? Kajol pasti. Kajol banget pasti. Aku tuh kajol dua neno di kajol. Terus dia close mic. Terus LKS itu 2014 bukan ya? Bang Diki kan 2014 ya? Iya 2014 ya, berarti. 2014 itu LKS. Jadi pas kan ngefans banget sama Bang Diki. Terus Iya. pas dia close mic sedih. Yo. Sedih. Jadi aku nge-tweet. Kenapa nggak Kalis sih yang close mic tapi nge-tag Kalisnya? Jo, jangan begitu. Itu mah. Aku pikir kan dulu netizen biasa ya nggak mungkin di notice ya kan? Iya. Kalisnya notice. Pantesan pas kompetisi tuh kalian pernah ngobrol satu ruangan sama aku. Dik lu kenal namanya Nuri gak ya? Katanya. Baca-baca pasal kalau mukul belakang pala cewek. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Kalis tuh dulu ini personanya teroris. Personanya iya teroris gitu. Aku kaget sih seminggu kemudian depan rumah ada tas hitam. Kayaknya takutnya dari dia deh gitu. Apa yang kamu suka dari Bang Diki? Di Suci 5 kan Bang Diki kan close mic tuh di 8 kalau nggak salah. Lucu banget pokoknya. Lucu banget. Lucu banget ya. Iya. Nonton di Balai Sarbini nggak? Enggak, dulu kan nggak tahu mana-mana. Dulu tuh cuma nonton di YouTube aja. Waktu di Suci 5, Nuri belum di komunitas? Belum. Itu belum? Belum, masih jadi penonton aja. Oh begitu, masih di rumah di Jakarta atau di kampung? Di Jakarta tapi udah nonton terus. Oh, kalau kampung dari mana? Kampungnya? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ngapak-ngapak ya? Iya betul. Banjarnegara tuh berarti Purwokerto, Banjar, betul, Dieng. Dieng sebelahnya Sumatera. Gimana? Oh jauh? Jauh banget. Tapi di peta deket bang. Iya betul, di peta mah tinggal begini doang nyampe. Di Banjarnegara khasnya apa sih Banjarnegara? Makanannya? Di Banjarnegara tuh banyak makanan khas. Iya. Apa khas tuh? kota lain.
KFC gue tonjok ya. Tapi ada kok KFC. Oh, ada di Sama sana. Pak Gembus. Pak Gembus di mana-mana sih ya. Ada ya. Cendol. Cendol dawet. Cendol dawet. Iya. Terus apa lagi? Itu doang kayaknya ya? Itu doang ya? Iya, itu doang sih. Bangga gak kamu sebagai orang Banjarnegara? Bangga lah, masa ngomong di sini gak bangga sih? Iya dong. Daerahnya dingin ya, dingin kan di sana dingin. Dingin banget. Iya. Sama Purwokerto dingin mana? Dingin Banjar, karena Banjar kan langsung deket Dieng. Betul. Yang Daerah bisa- yang kaget. Ding. Seneng banget emang tuh motoran di daerah sana. Mana aku sama prediksi kan motoran juga ke Dieng. Iya, betul. Iya, enak banget tuh jalannya juga, liku-liku Itu tuh sepi. ibuku dada-dada kamu lihat nggak? Aku tabrak. Sebenarnya udah lewat dia, ibunya Nuri tuh putar balik langsung tabrak dulu baru jalan lagi. Sebenarnya udah lewat. Gue orangnya kejem banget asli. Ibu-ibu yang lain enggak, malah aku udah ini foto-foto. Ibunya Nuri ya asli langsung. Temen-temen putar balik langsung putar balik. Gitu. Jauh banget tuh putar balik tuh. Lucu banget ya orang ini ya. Tapi ini teman-teman ya, Nuri itu pernah bekerja bersama Musdalifah dan lanjut sama Kiki Saputri. Lebih lama-lama? Lebih lama mana kerja sama Musdalifah atau sama Kiki Saputri? Kayaknya sama Kiki deh. Kalau sama Musdalifah tuh waktu itu numpang sebenarnya. Numpang. Okay. Numpang, tapi karena kan di kampung udah nggak ada siapa-siapa nih di sini, diajakin merantau lagi, tapi nggak punya tempat. Jadi Musdalifah menawarkan tempat. Terus sambil bantuin apa kek gitu. Ngonten-ngonten gitu. Iya, kirain mah jadi tim kreatif gitu. Taunya lebih sering bikinin susu anaknya. Oh, iming-imingnya ntar. Ya gue bantu-bantu lu deh di sini buat kan kenalan gue banyak. Lu kita ngonten-ngonten nanti buat bantu exposure lu. Exposure lu kan lucu. Lu Iya, nanti betul. lebih terkenalnya lebih mudah gitu ya. Iya, ternyata ya lebih akrab sama anak sih. gitu. Kayak lu sadar gak? Anjir pembantu gue gitu. Lu mulai di kaca bilang kamu sendiri, anjir gue pembantu ini. Iya lagi. Iya. Berapa lama Mas Musdalifah? Musdalifah tuh kayaknya nggak nyampe setahun sih, paling cuma 6 bulanan gitu deh. Oh. Terus karena kan pengennya tuh ke Jakarta kan, kalau Bogor kan lumayan jauh dari Jakarta buat kemana-mana. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ini lagi baca tweet-tweetnya Kiki. Kiki tuh lagi bagi-bagi duit kan. Oh, iya, betul. Di Twitter kan zaman Iya, dulu. Di Twitter zaman dulu. Terus aku ikut ikut kuis dia. Oke. Terus dia balas, udah kirimin nomor rekening gitu, karena jawabannya bener gitu atau gimana lah waktu itu. Enggak, Aki, nggak usah bercanda itu, tapi kalau ada kerjaan mah nggak apa-apa gitu. Oh gitu, Iya. orangnya tulus banget ya, iya. apa yang di hati dikeluarin ya. Langsung banget ya. Bener. Karena waktu itu emang lagi bingung banget, frustasi Bang Diki, karena sebulan lagi Lebaran, tapi nggak bisa mudik, karena kan belum kerja hitungannya. Belum ada uang gitu segala. Jadi ngasal aja tuh ke Kiki, beneran, alhamdulillah dikasih jalannya sama dia. Habis dari tweet itu? Iya, jadi tim kreatif aja Nur, mau nggak gitu. Dia via DM atau udah minta nomornya ke Nuri? Kan kita udah ada nomor sebenarnya. Udah ada nomor udah sebenarnya. lama kenal. Tadinya aku pikir, bersih-bersih di rumah dia lebih enak kali ya. Nah yang ini Ada lah perasaan kayak gitu iya. maksudnya ya. Nah ini benar, niatnya emang mau bersih-bersih. Jadiin tim kreatif. Kebalik sama Musdalifah nih. Kebalik sama Musdalifah, malah Musdalifah kan iming-imingnya buat jadi konten kreatif. Ternyata jadi pembantu. Nah sama Kiki juga seperti itu. Pas sama Kiki juga udah sering diajak syuting-syuting itu kan kalau nggak salah ya? Enggak? Konten, diajak konten. Oh, konten dulu ya, oke, Jadi, konten. tadinya tuh tim kreatif doang kan. Iya. Nih, buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Kiki waktu itu kan tim kreatifnya 5. Bukan karena Kiki butuh, tapi karena nggak enak mecat gitu. Oh, kayaknya nggak enak mecatnya. Iya, jadi tuh Kiki tuh kan orang taunya Kiki banyak banget yang nulisin 5. Sebenarnya dia nggak butuh sebanyak itu. Betul. Tapi mau mecat Pak, mau nggak enak. Betul. Mau mecat gitu nggak enak. Jadi Iya. udah nambah. Terus dipikir-pikir, gimana caranya ngebubarin mereka ya? Itu udah kebanyakan benayu dia rumahnya. Akhirnya dibikinin konten supaya kita tuh bisa nyari duit sendiri-sendiri gitu. Oh Niatnya begitu. gitu. Iya. Bagus Bagus. niatnya. Jadi misalnya harus ada yang dikerjakan dulu, bukannya di rumah nggak ngapa-ngapain atau nggak banyak kerjaan, tiba-tiba minta duit, kayaknya lebih elok begitu deh kelihatannya. Betah nggak sih waktu kerja sama Kiki? Soalnya lebih ke ini sih, kerjanya kan via HP doang. Oh, via HP Di doang. rumah. Kalau yang konten-konten itu paling seminggu sekali datang. Kalau yang berarti kan kamu pas kerja sama Kiki tinggalnya sama Kiki apa enggak? Enggak.
Sendiri, masih ngekos sendiri. Ngekos sendiri? Iya. Bebas itu tapi. Emang nggak boleh orang cuma nanya gitu doang. Pada pemarah semua deh. Iya, kenapa ya? Di mana daerah kos daerah mana? Di Ciputat. Ciputat. Terus saya lihat Google Map-nya pada kecepatan. Tapi di WeChat ada. Maksudnya, tapi kalau di telepon ada nggak di rumah gitu, maksudnya di kos gitu. Tapi emang banyak banget sih yang nanyain kosannya bebas nggak sih? Ah, itu dia. Takutnya gitu. Bebas, nggak ada TNI kata gue. Oh iya bener juga, nggak dijaga kan? Iya, nggak dijaga. Iya, maksudnya campur kali cewek cowok gitu, nggak kosan cewek doang. Kosan cewek aja. Cewek aja. Oh, cewek aja. Mau campur tapi kesannya gimana gitu. Tapi Nur ini saat sudah terkenal dia banyak sekali teman-teman yang minjem duit sampai ada yang kirim foto jenazah di DM-nya Nuri, benar? Iya, benar. Mengharap belas kasihan. Iya, di TikTok maksudnya dia cerita, Kak, ayah saya baru meninggal nih, gagal minta sumbangan apa segala macam. Kalau nggak percaya nih buktinya gitu. Benar-benar habis dimandiin gitu. Mana ngeliat dia lagi kedinginan gitu jenazahnya. Belum dibersihkan. Iya. Nggak tahu sih bapak dia apa bukan ya. Dia kan cewek. Kayaknya sih cowok deh. Nggak ngeliat orangnya sih. Maksudnya udah langsung kaget pas lihat foto jenazah itu. Jadi langsung buru-buru di Instagram. Di TikTok. Kan di TikTok juga ada DM kayak gitu. Aduh, gue nggak tahu TikTok, gue nggak megang TikTok. Jadi di DM, Kak Nuri minjem duit boleh nggak? Aku lagi ada kesusahan nih. Terus dia ngirimin foto jenazah bapaknya. Oh, terus kamu kasih? Kayaknya belum meninggal sih waktu itu, cuma emang tidur. Ternyata tuh anjing. Tahan dulu Pak, belum. Jadi begini. Ya Allah. Oh iya. Bang Diki juga pernah ada yang ngirim banyak lah yang model-model kayak gitu yang ngirim-ngirim segala macam keadaan yang lagi susah gitu supaya Bang Diki bisa minjemin uang dengan cara apapun gitu. Sesekali mungkin Bang Diki kasih lah karena memang rasa iba karena Bang Diki juga pernah di posisi itu. Tapi makin kesini kok makin bermacam-macam ragamnya deh gitu cara-caranya. Ada yang paling nggak masuk akal itu dia ngasih tahu kalau dia habis kebakaran. Terus dia motoin dirinya sendiri kayak lagi. dia lagi sedih gitu. Dia cerita doang kalau dia tuh habis kebakaran. Barang-barang habis semuanya segala macam. Terus dia ngirimin foto, nih Kak, aku lagi sendirian aja gitu kan. Pas gue terima fotonya, lalu di kafe ini. Kalau di kafe kan enak menikmati senja, lu ada kopi, ada cemilan, gorengan segala macam. Dapat gue, lah enakan lu ini Mas. Tapi minjem duitnya ke gua. Kayak orang habis kebakaran gak nongkrong di kafe deh kayaknya. Kayaknya lagi keringetan, lagi ngangkat apa gitu kayaknya. Kayaknya nggak seganteng itu gitu pas dia ngirimin juga. Aduh ampun deh ya mungkin gitu. Kayaknya kita bakalan nyaring deh. Itu kayaknya cuman kebakaran jenggot aja kan. Mungkin. Iya kan. Bukan kebakaran rumah kali ya. Bukan. Kebakaran jenggot. Oh lu kayak orang kebakaran jenggot lu. Mungkin itu kali ya. Bingung nyari duit kemana ya gitu. Oh kayak gitu. Tapi kalau ngomong masalah bingung nyari duit, kamu sampai sekarang masih ngirimin uang ke ada keluarga gak di rumah yang kamu kirimin? Ada, ibuku doang. Mas ada ibu? Iya. Ini tadi yang kamu tabrak itu. Lupa. Sorry lupa. Aku kemarin ngirim buat beli bed tadi. Ibu juga ini gak? Cerita gak? Penuri, ibu ditabrak prediksi nih gitu kan? Kata saya, baru prediksi kan ibu, belum kejadian gitu. Baru prediksi doang. Kamu masih suka ngirimin duit? Ngirim. Tapi untuk sekarang fokusnya lagi ini buat benerin rumah di kampung. Wih keren. Karena rumahku tuh dulu ngebelakangin jalan ngadepnya. Jadi kalau tamu datang tuh langsung lewat dapur gitu. Bukannya muka rumah, bukannya? Bukan, langsung. Jadi ini gang. Pintunya tuh di sebelah sini. Jadi nggak ngebelakangin jalanan gitu loh. Ini jalan nih. Ya, ini jalan. Ini rumah kamu. Iya. Ini bukan rumah. Iya. Ini belakang rumah. Hah, jalannya yang mana? Ini jalan nih, ini jalan. Ini. Nah, pintu ruang tamunya di sana.
Ini? Iya di situ. Lah orang kalau mau ke sini lewat depan dulu gini. Iya lewat dapur sini. Kebanyakan masuknya lewat dapur. Lewat dapur. Iya nggak enak banget kalau lagi goreng ikan asin. Oh iya juga sih. Iya bang. Dapur kamar mandi sini juga. Kamar mandi situ juga. Lo berarti kalau tamu masuk kalau lu lagi andukan gimana? Ya ampun, iya. Untung aku nggak pernah pakai handuk. Ya ibu, ayo. Ya, teman ya. Lagi mandi. Ibu ada dalam, ada. Ibu. Jangan gitu sama lu Nuri ya. Tutup kalau mandi tutup. Orang kan ada yang siap, ada yang ini. Gini kan berarti. Ayo ibu. Ada dalam. Kacau banget ya. Kacau. Ada tamu lebaran Nuri begini. Dari ibu dalam lu. Jadi sekarang lagi dibalikin. Lagi dibalikin. Ya, kayak gitu. Nah katanya konon tamu-tamu tetap dari belakang. Jangan paksa kita dulu, kita udah biasa dari belakang pokoknya. Jangan paksa kita. Pas sekarang udah diganti. Lagi diganti ngadep jalan. Berapa sekarang. lama kamu proses ngumpulin duit terus ya kita sampai di target yang kamu mau? Yang cukup lah untuk sampai jadi nih rumah udah madep jalanan lagi. Jadi untuk sekarang sih masih nyicil bang ngirimnya, masih nyicil. Dikit-dikit lah ya. Iya, sebenarnya agak takut juga kalau nyicil kan sebelum dibalikin. Ini itu sebenarnya dulu juga keramik gitu-gitu nyicil juga. Oke. Nah masalahnya tuh kan yang ngurusin abangku ya. Oke. Dia tuh nyicil beli keramik buat ruang tamu dulu. Oke. Dan besokannya buat mas. Jadi rumahnya tuh beda-beda keramik. Satu rumah. Oh satu rumah motifnya beda-beda. Nggak seragam warnanya sama ya. Ya udah sekarang lagi nyicil dulu. Tapi itu bagus tau, kayak misalnya pas kita masuk ke rumah kamu, orang tuh nggak bakalan nyasar. Jadi kayak warna oranye ini ruang tamu. Jadi kayak salah masuk ruangan kayak masuk keramiknya hitam, ini kamar Nuri. Gitu ya. Warnanya beda-beda kan kayak gitu kan. Udah berapa persen sekarang rumahnya? Sekarang kan udah diri semua, tinggal ngaci gitu. Keramik masih banyak sih. Itu kayaknya belum semuanya deh kayaknya. Kalau cuma keramik tapi udah berdiri. Udah berdiri. Secara fondasi bangunannya segala macam udah berdiri. Terus ada bikin balkon enggak? Bikin balkon. Buat jemuran doang. Buat jemuran? Oh iya, kita kasih tipis itu sewain buat nobar. Buat nobar gitu kan. Bagaimana pendapat Ibu tentang Nuri yang udah bisa bangun rumah lah, istilahnya kan udah bisa bangun rumah, keren banget itu. Terima kasih. Responnya apa ya? Nih anak lama-lama gue tonjok. Sebenarnya mintanya udah lama, cuman emang baru dikasih sekarang. Oh begitu. Iya karena dulu tuh rumah itu kenapa madep belakang tuh almarhum bapak ngeyel dulu, dapat bantuan uang 600.000 buat bangun rumah. Zaman dulu kan ada bantuan BLT gitu kan. Betul. Maksudnya 600.000 buat bangun rumah kan kayaknya aduh gitu. Iya, jadi aku tuh selama ini sebenarnya deg-degan karena tembok juga agak miring gitu. Itu kan bukan pakai tukang kan yang bangun. Tetangga aja gotong royong gitu inisiatif. Oh gitu. Iya. Nggak pakai tukang. Nggak pakai tukang. Saat itu. Oh, kalau kemarin udah pakai tukang dong. Tetangga lah. Oh kebetulan tetangganya tukang. Kan tetangganya tukang. Iya. Bedanya sekarang dibayar. Gitu. Ikhlas nggak akan miring. Pasti gitu. Kalau dulu mah tetangga yang masang mah ya seadanya aja. Apalagi udah mau maghrib cepet-cepet. Gitu kan. Apalagi ada bola nih buru-buru aja. Kayak gitu. Gimana Ibu perasaannya setelah Nuri bisa bangun? Ya seneng lah pastinya. Nggak nyangka juga bisa. Dulu kan cuman nggak boleh merantau dulu sebenarnya. Oh iya, oke. Tapi sekarang ya akhirnya merantau ada hasilnya gitu. Rumahnya udah bisa dibikin sesuai keinginan beliau gitu. Abang udah berkeluarga di rumah? Siapa? Abang udah berkeluarga? Abang udah. Oh iya? Udah misah-misah semua. Loh, Ibu sendiri dong di rumah? Iya, tinggal satu sih yang belum. Ada abang satu lagi belum. Oh, jadi kamu bontot? Iya, Bontot betul. terakhir. Bontot malah merantau keluar. Nggak apa-apa tuh di rumah. Agak-agak susah juga dong nyokap ngelepas kamu. Susah dulu, cuman kan kalau di kampung ngapain? Jangan gitu kan. Kemana gitu? Orang saya kalau mau berangkat ke sini
ditungguin travel berapa lama sih? Gitu. Ya Lama banget. Allah. Tarik-tarikannya Sampai lama segitu banget gitu. ya. Iya. Mama pernah ke Jakarta? Gak pernah sih, dulu Nggak pernah. banget doang. Oh iya. Cuman main sekali udah. Apa goals kamu yang pengen kamu kasih lagi ke keluarga? Yang belum, yang sekiranya, kayaknya kalau gue beli ini, nyokap gue seneng kali ya? Apa? Yang sampai sekarang belum terlaksana. Apa ya? Umroh kali ya? Umur kali Iya. lucu ya? Lucu, masa lucu? Ya maksudnya keinginannya kayaknya lucu deh. Kamu Iya. bisa umroh berdua, jalan-jalan di Multazam gitu kan, di Madinah, ketemu di Raudah, bisa ketemu makam Rasulullah berdua. Kayak lucu kali berdua tuh ya. Tapi kayaknya takut deh ibuku. Kau tuh. takut? Soalnya kemarin aku kan bikin paspor. Niatnya mau buat nonton BTS. Tapi kata ibuku, jangan bikin kayak jangan main-main ke luar negeri buat apaan gitu, takut. Oh takut biasa. Takut, Iya. takut dibawa ke Arab atau ke Kamboja gitu. Oh biasa. Takut Iya. gitu. Biasa ketakutan orang tua zaman dulu. Mindsetnya kayak gitu. Masuk akal sih gitu. Banyak kok yang sering pas nonton BTS tiba-tiba udah jadi kerja TKW tuh bener. Ya terus Jadi aku ngerayunya, dan nanti kalau mau umroh gimana gitu. Akhirnya iya. ya udah dikasih, padahal nggak ada kepikiran ke situ, cuman Iya juga ya sih. udah siapa tahu dijabah kan ya. Betul, namanya Bukan doa ngomong buat orang tua juga iya. betul. Kira-kira kalau kamu pengen umroh, kamu mau ngajak keluarga, abang-abang, atau mau berdua aja? Berdua aja lah. Berdua aja. Uangnya kan banyak banget kalau semua. Oh, Tetangga enggak ya, saudara banyak banget. 5 saudara nih, kalau keluarga semua ya, keluarga 5 bersaudara, keponakan 9. Banyak banget. Paman, bibi itu deket-deket semua loh rumahnya. Kayaknya mending benerin rumah dulu deh kayaknya. Iya ya. Oh iya, kalau dananya sebanyak itu ya, Iya. gitu. Nah kalau sekarang kan rumah belum, ibaratnya belum 100%. Maksudnya, tapi udah layak huni dong. Belum sih. Ada atapnya gak sih? Atapnya ada, cuman kan belum bisa buat tidur. Gimana ya maksudnya? Belum dipasangin pintu deh. Oh, belum dipasangin pintu. Iya. Jadi agak takut tuh kalau tidur deg-degan mulu gitu. Kalau deg-degan. Takut ada tamu jam 2 malam, gimana pintunya mana gitu kan? Aneh Tamunya juga bingung. sih. Iya juga sih. Ngetak apa? Itu dia yang jadi masalah tuh. Kadang-kadang orang kan pengen bertamu tuh khasnya itu kan salam dan ngetok. Betul. Nah itu yang bikin orang nggak mau bertamu ke rumah kamu karena udah salam doang nggak ngetok-ngetok. Jadi kayak kucing dia kreator emas gitu kan. Gitu kan. Aduh, ya Bang Diki doain pokoknya mudah-mudahan kekumpul uangnya, kerjaan. Sekarang lagi kerja, lagi banyak jadi konten kreator aja atau gimana? Baru selesai film, Bang Diki. Keren banget, film apa sih? Tepuk tangan dulu deh, keren banget. Ada film, apa disebutin? Genrenya aja. Oh, genrenya komedi sama komik cewek yang lain. Komik cewek yang lain. Iya, Boleh disebut siapa aja, Om? Ada Priska, Boah, Neneng, Mega gitu. Priska, Komika semua. Boah, Neneng. Oh, yang komika yang ranum-ranum itu semuanya ya, Iya, pokoknya betul. ya, gitu ya. Kamu berperan sebagai pemeran utama atau enggak di situ? Sebagai pembantu. Pasti ya. Karena kamu memang terlahir buat pembantu kayaknya. Jiwa kamu nih. Bridging ice breaking. Sekarang jawab pertanyaan yang ada di kartu. Ini dia. Pilih dulu ya. Yang mana? Oke, taruh di atas. Ya, nggak ngaruh apa-apa. Udah pada ketawa aja nih. Siapa stand up komedi yang kombutnya paling enak? Kombutnya paling enak. Iya. Siapa ya? Banyak lagi. Banyak sih ya. Oh, terakhir aku kombut sama Firza Logika. Firza. Iya. Ada Ate. Ate enak. Firza tuh, kok kamu bisa sih sama Ubin Langgar? Dia aslinya nggak sejelek itu kok. Enggak, maksudnya pemikirannya ya. Pemikirannya, materinya kan absurd gitu kan. Aslinya enggak, dia benar kok kalau bikin materi. Dia lapor pokoknya ngaku dia sebagai orang Korea, itu yang saya orang Korea katanya. Udah gak masuk akal orang itu dia. Firza enak, terus sama Firza Ate sama enak. Ate, ya. Oke, sama Rio juga enak, bagus tuh Rio tuh. Ya. Bang Diki jawab juga. Oh, Iya aku loh. jawab juga. Stand up komedian yang paling enak kombutnya aku sampai sekarang itu masih ada teman-teman Jakbar ya. Terus sama satu lagi namanya nih Dani Beler.
Oh iya, Johnny Beller, iya juga. Iya, Johnny Beller bagus semuanya. banget dia untuk buka point of view-nya bagus gitu, ngelihat premis dari segala macam sudut pandangnya bagus. Jadi kita punya beberapa materi untuk pecahan-pecahan dari premis kita lagi, biasanya kayak gitu. Terus aku suka ada Erwin. Oh iya. Sama ada Rigen juga sama Rere biasanya kayak gitu. Sekarang si Rio juga nanti aku pengen jadiin tim komput aku untuk spesial show aku nanti kayak gitu. Mau spesial show Bang Diki? Mungkin sebagian kata, tapi aku bakalan tur musik yang pastinya. Oh sekarang iya dengar-dengar jadi musisi sekarang ya? Iya, aku akan berarti tanggal 7 ya, 7 Juli aku akan rilis single aku. Ya, nanti yang bertajuk Kesalahan Terbesar. Pokoknya nanti aja buat teman-teman. Tapi itu di bagian musik main di soundman ya? Betul. Aku yang desain aja. Oke. Iya, begitu. Next, saya pilih lagi. Nanti nggak jahat. Sekarang benar. Oke, taruh atas. Tapi bohong. Siapa stand up komedian yang paling nyebelin ya? Yang paling nyebelin? Nggak ada deh kayaknya. Ada pasti. Ayo keluarin aja. Biar kita sedikit ada konfliknya di sini. Nggak ada. Kayak ada punya apa sih komedian ini gitu misalnya. Oh, aku bisa jawab yang orang-orang nggak tahu. Hah? Josepi. Ya, orang juga nggak tahu itu orang siapa. Ya udah, itu paling aman. Oh, ya aman itu. Kalau dibenci dia nggak apa-apa. Enggak, ini kan cuma pendapat kita doang. Kira-kira siapa Paling gitu ya. nyebelin. Iya, Itu dari segi apa ya? Dari segitiga sama sisi. Pokoknya terserah. Dari segi apa deh pokoknya nyebelinnya. Cara dia berpendapat deh. Kalau aku nggak suka sama Panji Pragiwaksono. Dia cara berpendapatnya tuh bikin kegaduhan di luar sana. Walaupun pendapatnya itu mewakili orang banyak. Wah, Gitu. iya sih. Iya dong, kayak gitu. Boleh kamu pakai pola kayak gitu juga. Nggak suka jatuhin, tapi kamu sapu lagi dengan benerin, boleh kayak gitu. Kalau aku kan gitu tadi. Enggak, polanya. capek nyapunya. Jadi nggak ada. Nggak ada, semuanya nggak ada, next. bagus. Mau pilih lagi nggak? Pilih. Oke deh. Buka sendiri aja. Baca sendiri aja, Pak. Nih aku yang baca. Siapa stand up komedi yang paling boros? Yang paling foya-foya atau boros? Foya-foya kali ya? Mungkin foya-foya kali ya. Foya-foya. Siapa ya? Siapa coba? Di circle kamu deh. Itu ada Neneng, ada Boah. Boah kali ya? Enggak, Boah beli motor ya? Iya, dia beli motor juga, nyewa cowok. Touring. Oh iya, itu kayaknya boros banget. Wah, gila kan dia kan cerita touring pas sudah nyampenya doang. Kita nggak tahu di perjalanan dia ke klub malam. Iya kan? Dia nggak pernah cerita tuh. Tapi ini yang tadi diminum air kelapa ya, teman-teman. Betul. Enggak, miras. Nggak mau dibenerin. Mau miras gitu. Oh, ini Musdalifah. Kenapa dia? Musdalifah tuh dulu pas aku lagi sama dia, aku suka BTS. Tapi dia nggak tahu BTS apa, tapi dia suka beli perintilannya BTS gitu. Kayak gimana? buat apa ya? Buat gitu. apa? Kayaknya buat pamer gue bisa beli Nur gitu kayak. Oh gitu doang ya? Oh ya dia kan kayaknya nggak penting buat dibeli, dia beli gitu. Tapi karena dia punya daya beli yang kuat, dia beli aja. Tapi dia nggak tahu itu apa. Iya gitu. Oh dia nggak suka. Lengkap lagi 7 member. Ya BTS K-popnya dia nggak tahu. Iya, nggak tahu dia. Lagunya nggak tahu, tapi dia beli apa sih action figure. Banyak. 7 lengkap. Sampai dia bengong gitu. Udah ini siapa ya? Tapi udah banyak, sudah selemari. Lagu-lagunya nggak tahu. Nggak tahu, masanya digabungin sama Frozen gitu-gitu yang Elsa. Kayaknya udah beda. Musdalifah panggil ke sini dah, kayaknya itu udah beda deh itu. Frozen kan ya kartun animasi. Iya, itu berarti paling boros si Musdalifah. Oh mungkin karena dia duitnya ada kali ya. Iya, dia bingung suka kan. emang mungkin dulu mau beli apa-apa susah, sekarang ya pengen iya nyenengin membayar lah, ya dia yang sendiri kemarin gitu, tidak iya. bisa dibeli sama dia. Oke, next. Siapa stand up komedian yang paling baik, Bang Diki Divi? Halo, makasih alhamdulillah, masya Allah masih banyak yang bilang baik. Emang kenapa? Hah? Kenapa bisa bilang begitu, Nuri? Baik banget. Iya. Aku pertama kali ketemu Bang Diki ya, masa dikasih duit masa? Aneh banget maksudnya. Pertama kali loh, maksudnya dengan
kayak cuman nego doang salaman, diongkosin. Hah, salaman dong diongkosin, masa salaman lagi. Iya, itu cuman ini nggak sengaja ada duit nempel sini jadinya ke Nuri gitu kasih gitu. Udah lama itu nempel duit itu terus. Ya itu baik banget Ya sih. Allah. Maksudnya kan padahal kita belum akrab, belum pernah ketemu, kita aja mau negor dia sungkan ya. Aduh, kalau ketemu. buat sayang mah kan nggak perlu akrab. Asik. Iya, karena ngeliat apalagi dia backgroundnya ngerantau. Gue sih ngeliat dia tuh kayak ngeliat banyak ponakan gue yang cewek juga gitu kan. Kalau misalnya gimana ponakan gue kalau ngerantau kebalikannya gitu ke Banjarnegara. Mudah-mudahan ponakan gue kalau ngerantau ke Banjarnegara ketemu orang kayak gue dibaikin juga. Gue sih berharapnya ilmu kebaikannya ke situ aja sih kayak gitu. Ya, tapi kalau ngerantau ke Banjarnegara jangan berharap kebaikannya duit ya. Kenapa? Iya susah di sana. Oh iya. Ya ketemu mungkin saudara gue ketemunya sama orang kaya gitu. Iya. Kan ada lah belum semuanya miskin. Pasti ada orang kaya. Aku ya yang paling baik. Oh, kalau stand up comedy yang paling baik ya. Yang paling baik semua sih. Teman-teman agak lain baik banget. Satu lah, agak lain kan ada 4. Satu aja pilih. Pengen banget berantem deh, Mbak. Ya kan dari 4-4-nya masa iya sih? Baik semuanya, Jegel baik, Oki baik, Boris baik juga. Oh berarti Bang Bene yang enggak. Bukan karena kita kan jarang ini semua mulutnya nih kita kan jarang ketemu, maksudnya iya gitu. Yang sering ketemu tuh frekuensinya itu adalah mereka bertiga orang itu. Ya baik-baiklah semuanya. Semua stand up comedian juga baik-baik. Kayak gitu kan, suka kan kayak gitu kan jawabannya kan. Next, kamu yang baca deh. Sorry maaf. Siapa stand up comedian yang paling baperan? Ya siapa? Ayo. Apalagi cewek nih banyak nih. Kalau cowok mah biasanya udah kagak ada yang baperan tuh. Udah pada ini semua kebal-kebal. Cewek baperan kayaknya. Nggak ada ya? Udah ada. Biasa. Stand up comedian kayaknya nggak ada yang baperan deh. Ya nggak sih? Mentality kita tuh udah terbentuk dari tongkrongan. Udah ngatain dark jokes keluarga kita gitu kan. Apalagi yang mohon maaf, yang disabilitas. Iya, gila. Stand up comedian tuh ya gue tahu yang teman-teman yang pakai kursi roda atau penyandang disabilitas, teman-teman komunitas yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai komika, itu secara mentality mereka udah terbentuk men. Jadi bercandaan kita tuh asli dark banget deh gitu. Kita bisa ngecengin nih ya di lingkungan kita ya, kita bisa ngecengin tuh teman-teman di komunitas kita yang pakai kursi roda gitu kan. Wih, bisa gitu. Sepatu baru gitu. Tapi yang dicengin tuh yang dia ketawa-tawa. Oh, ayo karena ketika ngecengin dia kita begitu itu dijadiin materi sama dia kayak gitu. Wih, enak nih sepatunya baru terus gitu. Enggak nginjek bumi. Nuri pernah ngerosting Kaisang. Gimana rasanya tuh ngerosting anak bos nomor 1 di Indonesia? Saat itu ya? Oh saat itu. Kamu kan waktu itu sekarang juga masih? Hah? Enggak ya? Tolong. Iya. Gimana ya? Seru aja sih. Seru karena kalau merosting orang yang emang banyak disebelin sama masyarakat tuh enak. Celah-celahnya iya kan. Mewakili gitu ya. Yeah. Dapat kiriman pisang juga? Enggak dong. Oh, sang pisang. Enggak, cuman dianya sih nggak apa-apa, cuman staffnya kesel. Oh gitu. Iya. Oh gitu pasti. Iya. Dianya sih santai-santai aja. Habis itu kelilingnya staff. Tapi gimana? Kalau ada tawaran, kamu kan awalnya bukan ngerosting, tapi ketika sama Kiki jadi sering roasting, betul? Sebenarnya kalau dari pedes mulutnya tuh dari dulu, dari kecil bahkan. Oh iya. Iya, udah sering mulutnya udah pedes gitu, suka nyeletuk-nyeletuk yang parah lah. Cuman pas sama Kiki tuh awalnya nggak berani. Karena ya awalnya cuma bikin roastingan buat Kiki. Ternyata kena gitu. Yaudah maksudnya aku bikin bawain sendiri kan nggak berani nih. Takut kenapa-napa. Nah kalau Kiki kan kenapa-napa nggak apa-apa lah gitu. Oh kalau Kiki. Iya kalau Kiki nggak apa-apa gitu ya. Ada backingannya banyak kan. Nah, kalau kita siapa backingannya ya kan? Aduh tembok aja miring ya kita kan. Pintu nggak bisa diangkat. Iya. Jadi awalnya ngasih ke Kiki terus si kena oh ternyata bisa ya, oh kayak gini lucu ya. Jadi mulai kayak coba sekali-kali nyoba sendiri gitu. Ternyata responnya baik dari orang-orang gitu. Betul. Jadi ketagihan. Jadi mulai berani gitu. Mulai berani ngerosting gitu ya. Belajar juga dari Kiki. Belajar gimana caranya supaya aman gitu.
Kiki kan roasting mulu tapi aman kan. Betul. Nah, aku belajar dari dia. Oh, kamu belajar dari dia. Belajar gitu. beraninya dari Kiki. Iya karena gue angkat topi juga lah, pokoknya respect untuk teman-teman komika yang masih bisa ngerosting. Kalau aku tidak bisa ngerosting. Masih. Beneran. Salah satu teknik stand up yang aku nggak bisa lakuin adalah ngerosting. Pokoknya aku nggak bisa yang bikin orang kesel gitu. Pokoknya waduh nggak bisa deh. Jadi aku mendingan bener baik banget kan. Emang nggak bisa gitu. Nggak tega boleh nggak tega kalau gue gini sakit hati lagi. Aduh kesian gitu, sakit hati gugup muntah gitu. Tapi Nuri ini followersnya meningkat karena Raffi Ahmad, betul gak sih? Iya. Lo WhatsApp sama dia? Oh, bukan cuman ini centang birunya karena dia tadinya. Masa iya? Jadi awalnya ngonten sama Kiki kan, bintang tamunya Raffi Ahmad. Keren. Gitu. Terus sama Raffi Ahmad di fallback. Terus sama dia juga posting foto pas kita lagi main ke rumahnya dia. Jadi mungkin orang kepo siapa nih gitu. Langsung daftarin ke verifikasi, langsung keterima gitu. Jadi momennya pas itu. Oh gitu, momennya pas itu? Sebelum-sebelumnya tuh udah daftarin nggak diterima-terima sama Meta. Kayak siapa sih lu gitu oh, Pasti itu dia. Iya macam gitu. Nah pas ada foto sama Raffi Ahmad, nih udah nih ada foto sama Sultan. Baru di ACC sama Meta. Baru di ACC? Iya. Wih keren banget. Ngomong apa kalau misalnya Raffi nonton nih? Buat Raffi, sekarang kan Mbak Lala sibuk ya. Kuliah. Mbak Lala sekarang udah S2 gitu. Rafathar takut nggak ada yang jagain gitu. Iya. Si Azza juga udah makin besar. Iya. Ini si Ama nih. Si Ama lagi lucu-lucunya. Ama lagi lucu-lucunya Lili. Iya, pastilah butuh lah teman buat ngobrol gitu ya, buat sharing-sharing di talk gitu. Nanti kita lanjut di WhatsApp ya kalau emang butuh. Iya. Pembantu yang cekatan dan bisa roasting kayaknya udah punya orang. Pokoknya kalau ada yang menghujat Raffi, aku akan bikin konten-konten. Keren. Iya. Apa tuh laundry? Oh, laundry ini cucian gitu. Aku bisa satuin semua. Iya. Nah, banyak teman kampungnya Nuri yang minta pekerjaan ke Nuri untuk jadi ART artis. Iya, apa sih maksudnya bukan ART artis, maksudnya asisten artis kali atau gimana? Iya. Jadi kemarin tuh kan pas saya konten nama Kiki kan orang taunya pembantunya Kiki Saputri. Oh iya. Jadi dikira beneran. Nah, orang sana mulai ini minta link. Nuri kalau ada majikan artis mau dong gitu. Oh gitu. Saya sorry ini emang dia minta literally emang jadi majikan ART. Apalagi. Oh gitu. Udah pasti itu. Oh, iya. Karena emang masih kayak gitu terus. Saya kerjanya nggak pilih-pilih kok gitu, suruh nyuci mau, jaga anak mau, masak mau, emang harus mau ya. Emang Oh iya. Nah rata-rata yang minta itu, sorry, umur-umuran yang udah agak sebaya atau yang udah agak tua tuh gimana? Di atasku dikit ada, yang ibu-ibu ada. Oh gitu. Nah terakhir kebetulan. Ada berapa sih? Kok banyak banget? Banyak bang. Ada kamu udah bikinin grupnya? Bener kamu udah ada kayak yayasan gitu menyalur. Nah malah ada yang nawarin aku buka yayasan. Karena teman-teman di sana minta dicariin kerjaan, teman-teman yang di sini minta dicariin ART. Bagus, itu peluang kan? bisnis loh. Waktu itu pernah ada orang Comika, dia guru minta cariin ART. Nah pas banget temanku ada yang nyari. Aku mau jodohin, cocok kali-kali aja cocok. Terus kata temanku, dia artis apa gitu. Iya. Maksudnya, lu mau kerja kok jadi aja kenapa gitu. jadi ngeliat artisnya kan gitu ya, kayak gitu. Jadi akhirnya dia nggak mau, si ART-nya nggak mau. Oh begitu. Itu peluang bisnis loh. Kamu tinggal kirim, akan bikin apa izinnya segala macam. Jadi kamu jadi kayak penyalur begitu, keren. Nanti kamu kaya raya tuh. Wah, kamu pembantu kamu banyak deh. Banyak banget tuh kamu jadi kepoya-poya gitu. Jadi mobil Ferrari. Kamu ke banyak negara kamu tabrak-tabrakin orang. Nur ini sangat menyukai BTS dan kemarin menang tiket war. Iya. Dapat tiketnya? Dapat. Tapi warnya minta tolong teman sih. Hah? Minta tolong teman dia yang wifi kantornya tuh kenceng. Emang kalau kamu sendiri di rumah nggak bisa? Iya nggak bisa lah itu Ciputat kan lemot. Iya. Minta tolong sama teman. Iya. Minta Oke. dikeluarin sendiri pakai data-dataku dan dapat dia beli satu. Berapa harganya? Harganya 4.100.000-an gitu. Wow, keren. Itu nonton di Indonesia? Di Indonesia di
GBK nanti. Itu yang tiket yang apa yang silver, golden atau apa yang mana yang sebelah mana tuh? Yang platinum, yang di tribun tapi paling depan. Jadi kalau dada-dada kelihatan masih. Dilihat dong sama Vi. Iya, sama Jimin. Jimin. Gitu. Sama siapa lagi? Amrullah. Bukan itu. Sorry, lupa. Nih, Ada Vi. Jimin, RM, J-Hope, Sodikin. Betul. Itu yang itu Suga. Suga. Iya, Suga. Apa kan gue BTS Army gue Army banget anaknya. Oh iya. Iya. Nuri juga jago main gitar hero. Oh, dulu kerja di toko mainan ada rental PS-nya. Di mana nih? Jakarta apa di Banjarnegara? Di kampung, di Banjarnegara. Oh, itu ada toko mainan. Ada toko mainan, di lantai 2 ada PS. Oke. Jadi sambil main, nemenin anak-anak. Iya, Oh, gitu. nemenin anak-anak kecil kan minta diajarin kan kayak gini nih caranya. Jadi aku yang main, dia bayar gitu. Terus anak itu happy lagi ya? Happy lagi. Oh gitu caranya gitu. Pas udah dia mau main, udah habis dia waktunya gitu. Ya Allah, kayak gini ya ampun. Berapa lama kamu kerja di situ? Berapa lama? Setahun deh kayaknya, setahun. Itu di rental. Dia jadi toko mainan. Di bawah tuh ada toko mainannya, di atas rental PS sama kafe. Oh, begitu. Di dalam mall lah, bukan? Kayak mall sih. Kayak mall. Gimana ya nyebutnya? Toko tapi gede gitu. Toko tapi gede. Itu berbagai macam toko. Apa namanya? Satu toko mainan doang. Satu toko mainan doang. Iya. Oh, di Banjarnegara apa sih namanya? Ya toko apa Nama ya? tokonya apa? Toko Millennium. Toko Millennium. Iya, betul. Oh, mungkin toko favoritnya anak-anak Banjarnegara. Iya. Oh, dagang-dagang mainan. Betul. Tapi sekarang kayaknya udah jadi ini deh. Toko gamis kalau nggak salah. Oh. Kemarin lewat situ Tapi tetap ada yang main PS di situ. Kita toko gamis sekarang. Ada tapi ibu pulang ngaji. Bagus. Berapa gajinya situ? 250.000 Sebulan? sebulan. Tahun berapa itu ya? Tahun 2011 apa ya kalau nggak salah? Oh, 250.000 saat itu. Udah bisa beli apa aja tuh 250.000 di Banjarnegara? 250.000 buat beli apa? Hah? Buat main PS sejam. Kerjanya dari jam berapa ke berapa? Normal dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Gajinya tapi nggak normal itu. Iya, terus nggak ada hari libur lagi. Hari liburnya sebulan sekali doang. Astagfirullahaladzim, itu mah zolim itu kalau segitu. Ya, zaman dulu emang kayak gitu, Bang. Iya, tapi nggak 250.000 juga sih. Itu tapi 250.000 kamu bisa ya buat kamu berapa? Ibu aku? Iya buat kamu, buat buat kamu. ibu? Buat aku? Buat ibu 50.000. Tapi ibu kesel. Anak tetangga tuh ngasih semuanya 300.000. Lah 300.000 orang gaji udah setengah. Lah 300.000. Mintanya 300. Iya, kan ibu harus mikir juga. Kamu jalan ke sana kan pakai ojek, pakai ojek. Pakai ojek bayar juga. Bayar. Jadi ya emang habis buat ojek. Kayak habis buat ojek kayaknya deh. Itu sebulan full, ada liburnya nggak? Enggak ada liburnya full. Oh. Ya emang kerja nggak nyari duit, nyari angin aja udah. Iya sih, emang habis di jalan aja. Iya. Udah mah kalau buat passion aja, main sama kesini tuh. Nah, dulu niatnya kerja di situ tuh biar nggak jadi ART. Ini kamu hindarin banget Iya, itu ya. Yang penting gua ada kegiatan lain selain jadi itu deh. Iya, apa ya kira-kira kerjaan lain selain ART apa ya? Oh, ada toko lagi buka, ngelamar di situ. Oke. Awalnya benar di toko mainan, terus besokannya tuh naik ke ke kafenya. Di situ jadi nyapu juga, masak-masak juga. Jadi tapi gajinya tambah? Enggak, sama aja. Wah, kasihan banget. Sama kan? aja. Terus ini temanku kerja di situ juga nyusup lagi main. Terus ngadu ke teman-teman yang lain. Ternyata Nuri di sana kerjanya ngepel juga. Ya Allah, dia nyusup ke situ cuma mau ngeliat kamu doang. Sama aja ART juga kan ini. Iya. Dia nggak pakai baju lagi. Dan Nuri ini pernah jadi opener stand up-nya Abdur ya? Di Jakarta apa di luar kota? Di Abdur di Bandung sama Bogor. Bang Apa? Panji di Jogja. Yang stand up apa dia? Yang apa sih? Black Camping. Black Camping. Yang dia pakai baju guru bukan? Black Camping. Bukan ya, bukan yang bukan dia pakai baju Pakai PNS. baju PNS ya. Iya, PNS ya, guru ya, PNS ya. Itu tour juga kamu ikut? Tur cuma 2 kota aja sih. Oh, 2 kota aja. Jakarta sama Bogor. Oh. Tadinya cuma bilang
kalau bisa jangan yang naik pesawat gitu. Lalu kenapa? Naik Belum pesawat? berani karena belum pernah. Nuri, Iya. pertama kali naik pesawat kapan? Takut jatuh aja gitu. Enggak jatuh, enggak. Kan ada pilotnya. Kan landing dia landing. Kalau jatuh mah begini ngoblok tuh gitu. Tapi enggak jatuh itu namanya landing. Landing, Oh. take off gitu. Tapi kalau pas sudah di atas nih terus pilotnya panik gitu. Enggak sih. Pilot mah dari mulai di bawah nerbangin sampai turun ya nggak panik. Nggak ada pilot sampai berapa. Anjing dari atas gimana? Nggak ada. Dia di atas aman, di moleni aman. Atau lagi turbulen aja dia tetap tenang kan? Karena itulah dia udah jadi pilot, kesiapan mentalnya dan iniannya, pengetahuannya. Berarti secara jadi pilot tuh emang harus tenang aja berarti. Iya nggak sih? Nggak bisa, orang mau penalti aja tenang, tapi kan belum tentu jadi pilot dia. Kalau gerabak gerubuk pasti nggak gol. Iya Ya sih. harus ada secara mentalitinya juga. Jadi kamu nggak usah pikirin itu teknisnya. Itu angka kecelakaan pesawat kecil. Malah yang sering tuh yang di Motor, jalanan, gitu ya. motor kah, mobil segala macem. Pertama kali naik pesawat kapan? Pas diajak Kiki ke Bali. Apa rasanya tuh? Katanya kaki boleh naik-naik ke pundak pilot, betul? Mau di sini gitu. Tuh, kamu ada aja tuh. Rasanya gimana? Lebih ke panik sih karena ada pantunnya gini. Ini suruh nyiapin semua ya gitu. Oh, naikin yang hijau itu. Iya. Oh, iya ada pantunnya, betul. Iya, yang ojek betul. itu hijau. Kalau Sunda bukan pantun, punten kan. Oh. Kayak gitu. Gimana rasanya diajakin Kiki sana buat poya-poya? Main-main aja. Main waktu itu karena apa ya? Oh, gara-gara dia tuh ada nazar. Kalau ada video kita yang tembus 1 juta dibawa liburan semua. Tembus lah itu. Ada yang tembus 1 juta. Yang itu kan yang kamu jadi pembantu itu kan? Iya. Yang sama Odi bukan? Yang sama Obi, iya, yang benar-benar. jadi security bukan? Iya, iya. Iya, yang itu kan? Iya, terus akhirnya diajak ke Bali. Tembus tuh di Bali kamu ke klub katanya. Ke beach. Oh, beach kan? Iya. Beach pool gitu yang pakai bean bag itu kan? Hah? Ya, bean bag. Bean bag kampung, bean bag. Tadi ngomong agak danca dari apa-apa. Nyangkut jelasin. Bean bag tuh yang tidur, yang joplak duduk di bawah, yang pakai kayak kasur bulat gitu. Bean bag tuh namanya bean. Tapi di beach kan pantai bukan sih, Bang? Iya, di kayak fin plus gitu kan. Gue tonjok rahangnya, gue tonjok rahangnya. Nggak ngerti Yang lagi. di beach gitu kan, Iya. yang nyore-nyore gitu Iya, kan. betul. Minuman gitu. Motor senja gitu. Iya, itu pasti ada tempat duduknya, dia bean bag itu. Masalahnya lu kagak tahu bean bag ini makanya jadi nyangkut di situ. Gue kalau banana boat tahu. Itu wahana air. Bean bag tuh buat kita buat duduk. Kayak begini duduk, Nuri. Kayak kita duduk ini pakai bean bag gitu. Kalau kagak ntar biji lu nempel di ubin. Dingin, kita dingin. Kayak gitu dingin. Kayak gue sholat Jumat pas sepak gue turun tuh. Udah ada aja. Ke klub malam nggak? Enggak lah. Iya. Enggak, cuman siang doang. Keren. Pokoknya selalu berapa hari tuh waktu itu ke Bali? 3 hari kayaknya deh kalau nggak salah. Iya. Iya, 3 hari 2 malam. Itu apa? kali pertamanya kamu menginjakan kaki di Bali. Iya betul. Rasanya gimana? Biasa aja ya. Emang flat banget, udah lebih ketakutan di pesawatnya ya? Iya, Kayak gitu benar. ya. Aku tuh senang datang ke tempat-tempat daerah di Indonesia yang culture-nya tuh berasa banget kayak Bali tuh. Kita baru turun aja udah nuansa kayak gamelan-gamelan khas Bali. Gitu kayak udah aku, kayaknya gue berasa banget liburan kayaknya gitu deh. Kalau kamu? Masanya waktu itu pas kesana tuh kayak nggak ngeliat kayak gitu-gitu. Cuman benar-benar di villa aja terus main game gitu. Mending di puncak ya, Ya, itu sama aja ya. Oh, kamu nggak keluar-keluar gitu Iya, ya. nggak keluar-keluar. Jadi memang di situ aja gitu. Keluar-keluar pas beli oleh-oleh. Di oleh-olehnya di berapa Iya. hari? 3 hari. 3 hari. Itu kali pertamanya ke Bali kan? Ke Balinya lagi kapan, Nuri? Udah pernah belum ke sananya lagi? Belum pernah sendirian. pernah? Kalau sendirian belum pernah. Kalau diajakin sama pacar ke sana? Kenapa pertanyaan kayak gitu Ya ya? nggak apa-apa, nanya aja. Ya diajakin siapa aja mau pastilah kalau Oh, ke gitu Bali. ya? Iya. Oh, paling kamu nanya. Oke, kita langsung aja ke TPS, tanya pelanggan Sandi.
Dea Sabila 18. Empok mau nanya gimana cara ngadepin manusia yang sifatnya kurang ajar selain harus harus ditampar. Selain harus ditampar. Kayaknya lagi marah banget kayaknya dia nih. Selain ditampar ya dipukul doang nggak sih ya? Iya, selain kan pilihannya kalau nggak tampar pukul, tendang tengkuk mungkin, cubit lucu hidung mungkin. Dia apain ya? Oh, yang mungkin yang ini kali yang nggak pakai fisik. Dia apain ya? Menurut kamu yang enak? Kamu mungkin bisa kali. Kalau cewek ya, apalagi cewek. Kalau cowok kan. Ya berarti dia kesannya sama cowok berarti ya? Iya nggak sih? Kalau tampar sih kayaknya sama cewek dah. Kalau pukul mungkin sama cowok mungkin. Cewek nampar cewek lain gitu? Iya, kita next aja ya yang ini. Ngadepin manusia ngadepin sifatnya kurang ajar selain harus ditampar. Mungkin dicuekin aja atau dihilangkan dari kehidupan kita. Iya betul, dicuekin aja berarti. Betul, dicuekin aja ya untuk Kak Dea ya. Pokoknya jangan digubris aja sampai dia diemin aja dah kayak adonan donat, diemin aja pokoknya. Iya. Lama-lama juga ngembang ya. Iya, gitu adonan donat didiemin dia ngembang sendiri. Kayak gitu. Makanya jadilah kita seperti filosofinya tuh adonan donat gitu. Memang pertanyaannya terlalu random begini ya? Terlalu random banget kayak gitu. Oke, next saja. Kak coba roasting Bang Diki. Oke, silakan. Roasting Bang Diki. Gak ada lah. Orang baik, ini orang baik. Susah katanya dia, nggak bisa karena nggak bisa kalau orang baik. Karena memang kalau roasting itu kan teman-teman, jadi roasting itu kan dia harus observasi dulu, harus cari tahu dulu gitu. Terus ada penulisannya juga. Nggak macam-macam roasting dia, roasting ini, roasting enggak, roasting itu ada penulisannya, ada komputernya juga. Ya betul kan? Betul. Jadi sebuah materi dulu, bukannya dadakan gitu, kan? Kalau lebih dekat sama Kiki, Saputri atau Musdalifah, saya kasih pesan dong buat mereka, kasih pesan dong buat mereka. Oh gitu. Sebenarnya dua-duanya deket, cuman ya? lebih sering ketemunya sama Musdalifah. Oh, lebih sering ketemunya sama Musdalifah. Iya, kemarin habis syuting film juga sama Musdalifah, acara stand up juga lebih sering sama Musdalifah. Jadi lebih sering ketemunya sama Musdalifah gitu. Oke, betul. Kalau untuk dekat sih sebenarnya semuanya dekat sih. Semuanya dekat ya? Iya. Oh, iyalah. Kalau untuk pesan buat mereka, dua orang ini adalah orang yang sangat berjasa buat ya, karirku di sekarang ini sekarang gitu. Ini lah pokoknya. Iya, terima kasih buat Musdalifah dan Kiki Saputri. Iya, pokoknya the best ya. Pokoknya dua-duanya memang orang baik ya. Iya, dua-duanya orang baik gitu. Kalau ini orang condet. Oke, terima kasih. Habis sudah. Kita foto dulu ya. Iya. Saya nggak suka deh ini sama mereka. Ini beneran ada kameranya. Nggak suka ganggu saya. Kalau foto begini, ih cakep banget ya orang Banjarnegara. Ini cantik banget. Sayang temboknya miring dah. Udah tetangga saya baik, udah dibenerin. Udah dibenerin ya. Biasa kalau foto gini, dingin dia harus digoyang-goyang dulu. Salah ternyata yang ini teman-teman. Jangan lupa ya di tanda tangan. Tanda tangsel kata dia. Kan tanda tangan, lu tanda tangsel ada aja sih. Aneh banget. Aneh banget. Kamu pilih nih mau warna apa aja ada tuh semuanya. Di mana sih tanda tangannya? Nanti kalau fotonya udah ada, tuh kamu tandain di sini tuh. Nanti kan keluar foto kamu di sini. Kamu bikin kayak kumis-kumisan. Giginya hitam-hitam nggak apa-apa, situ dulu. Nuri, makasih banyak ya. Terima kasih. Sehat terus pokoknya, panjang umurnya, pokoknya langsung. Aku mau ada kado nih. Aku ada kado buat Nuri. Langsung dibuka ya. Gitu. Wah, kok ada beneran sih? Sebuah alat vibrator yang terbaik. Si Ari vibrator gitu. Dari bentuknya sih enggak ya? Enggak ya? Salah. Berarti bukan salah bintang tamu kali mungkin ya. Ini dibuka beneran? Bukan dong, beneran dong gitu. Kebetulan saya ulang tahun bulan Februari. Lama dong. Saya kira sekarang. Ih, udah keluar mobilnya cantik banget tuh. Ini siapa yang lagi ulang tahun sih? Udah, buka aja. Biar gak dragging kan sambil ngomong. Aman aja. Udah punya pacar belum sih, Nuri? Iya, orang nanya beneran. Lucu banget. Bagus kan? Bagus. Asli deh. Ini Nur jadi ART lagi. Betul.
Jangan lupa nonton program-program, subscribe semuanya. Khas Kreatif. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.